Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Yakobus 2 ayat 14 katakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan kita? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dengar bahwa pengajaran hari Minggu kemarin tentang sola fide, hanya karena iman. Tetapi kenapa harus ditambahkan perbuatan? Ayat yang kita baca tadi, saudara. Roma 3:28 katakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus menegaskan, saudara, bahwa orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan pada saat itu, dia juga menambahkan hukum Taurat supaya diselamatkan. Padahal kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, yaitu iman hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa itu terjadi, saudara? Karena perdebatan pada saat itu tentang hukum agamawi dan keselamatan di dalam Tuhan. Bahwa hukum Taurat itu tidak membawa keselamatan dalam hidup kita. Dan kalau kita baca di Yakobus 2 ayat 1-3, di situ Yakobus juga bertentangan dengan orang percaya yang menekankan kepada perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Di sini Yakobus katakan, kamu tidak boleh memandang muka. Kalau ada di antara kalian, kepada jemaat itu pada saat itu Yakobus katakan, ada seorang yang masuk. Orang itu berpakaian bagus, menggunakan cincin emas, tetapi ada juga orang miskin datang. Dan kamu menghormati orang yang kaya itu sedemikian rupa, sedangkan orang miskin, katakan kamu harus duduk di sebelah sini. Artinya itu memandang muka. Dan iman yang seperti itu tidak berkenan, karena iman perbuatan. Saudara, Yakobus sedang bertentangan dengan intelektual pada orang percaya pada saat itu, sehingga imannya itu adalah memandang muka. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita tidak boleh memandang muka, tapi itulah perbuatan kita harus mengandang semua orang dalam kasih dan iman Kristus. Saudara, pengalaman iman yang dilakukan oleh Ayub itu luar biasa. Saudara, Ayub itu ada hanya di kitab Ayub. Di perjanjian baru hanya satu, yaitu di Yakobus 5 katakan begini, kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan Maha Belas Kasihan. Kita tahu, saudara, iman dibagi tiga. Yang pertama, iman memindahkan gunung. Kalau kita berdoa, kita beriman, langsung mendapatkan jawabannya seperti memindahkan gunung, itu mudah. Kita akan berkata, wah puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Tetapi iman yang kedua adalah iman Ayub. Bagaimana kalau kita berdoa, kita beriman, tidak ada hasilnya. Hasilnya bertentangan dengan apa yang kita mau. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu Ayub lakukan. Dan kita tahu hasilnya, kita baca tadi, saudara, bahwa akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan Maha Kasih. Hasilnya setelah itu luar biasa. Dan iman yang ketiga adalah iman tentang gelombang laut. Gelombang laut itu berbicara tentang pelin-pelan, tidak memiliki pendirian iman. Kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak. Menurut ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak masuk dalam hidupnya, seperti penabur itu, dia jatuh dan tumbuh di atas semak duri. Akhirnya imannya mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, iman yang harus kita miliki adalah iman seperti Ayub, yang walaupun tidak sesuai dengan jawaban yang kita harapkan, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.